Selamat pagi untuk semua. Pada hari ini, Sabtu, 19 September tahun 2020, kami dari Pengendali Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPP OPM mengeluarkan pernyataan tegas kepada semua penerbangan sipil yang melayani di seluruh tanah Papua. Jadi saya perlu jelaskan di sini bahwa kita tidak akan mundur satu langkah pun dengan teror-teror dilakukan oleh kelompok KKSB atau kelompok siapapun dalam rangka melanjutkan pembangunan di negara yang berdaulat ini. Walaupun ada teror resiko, memang kita akan berhadapan dengan resiko. Sama-sama kita pernah lihat videonya bahwa itu dia mengaku sebagai OPM, penyanderaan dengan bersenjata. Maka dalam pelaksanaan ini TNI mengadakan pengamatan, kemudian mengadakan pengintaian. Karena mereka menyandra masyarakat umum, maka penanganannya juga harus dengan teliti. Tentunya TNI bekerjasama dengan kepolisian dan kita tunggu saja, ya. Kami akan melakukan tindakan-tindakan, tetapi prioritas utama adalah mengamankan masyarakatnya. Dengan langkah-langkah dengan kepolisian bersama-sama, langkah-langkah yang soft dulu. Apabila soft tidak bisa, baru kita melakukan langkah-langkah selanjutnya. Bunuh tentara, pendeta dan warga OPM tantang TNI perang. Akhirnya TNI meradang dan siap melawan. Bunuh tentara, pendeta dan warga OPM tantang TNI perang. Gelora.co. Situasi di Papua dalam beberapa hari terus membara, terutama setelah kelompok separatis bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM melakukan pembunuhan berantai di sejumlah lokasi. Dalam sepekan terakhir saja, OPM telah membunuh 4 warga sipil dengan dalih mereka merupakan intel aparat keamanan yang menyamar. Bahkan salah satu ialah seorang tokoh agama Kristen, yaitu pendeta Yeremia Zanambani. Tak cuma itu saja, 2 prajurit terbaik Tentara Nasional Indonesia atau TNI gugur akibat kebrutalan milisi bersenjata penguasa rimba Papua itu. Kedua prajurit TNI dihabisi di distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kedua prajurit tersebut masing-masing bernama prajurit Kepala Sahlan dan prajurit 1 Dwi Akbar Hutomo. Keduanya diserang dengan senjata api saat melaksanakan tugas di Satuan BKU Kodim dan Koramil Hitadipa. Namun, rupanya pembunuhan itu kian membuat OPM besar kepala dan terbukti kali ini mereka menantang TNI dan Polri untuk berperang. Malahan milisi bersenjata yang kini mengaku sudah membentuk angkatan perang bernama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM atau TPNPB OPM telah menyerukan untuk menggelar operasi umum untuk memerangi TNI. Tantangan perang itu disampaikan penanggung jawab Komando Nasional Pimpinan Militer TPNPB OPM Mayor Jenderal Lekaga Talenggan yang disiarkan melalui saluran-saluran jaringan yang diklaim resmi milik TPNPB OPM. Siap amankan pasukan TNI Polri yang bertugas di Papua tetap balik dengan mayat. Jika saya pesan semua pasukan TNI Polri yang ada di Jakarta kirim ke Papua lebih banyak lagi, kami akan lawan. Begitulah kata Majen Talenggan dalam siaran TPNPB OPM dilansir Viva Militer pada Senin 21 September 2020. Penting diketahui tantangan perang kepada TNI seperti ini bukan pertama kali disiarkan.
Bukan hal aneh lagi, Maijan Lengkaga bercuap-cuap seolah mereka mampu menghadapi kekuatan militer Indonesia. Tantangan perang ini memang sengaja didadangkan TPNPB OPM untuk membuat situasi di Papua kian memanas. Tujuannya pun cukup jelas. Mereka sengaja menciptakan kekacauan di setiap kali sidang umum PBB digelar agar menarik perhatian dunia. Karena itulah, kelompok separatis ini tak sungkan-sungkan membantai rakyat sipil lalu menciptakan propaganda dengan menuduh TNI sebagai pelakunya. Pada tahun 2019 pun terjadi hal serupa, malah mereka menciptakan kerusuhan besar di Papua yang menelan korban jiwa cukup banyak. Dan kali ini pun mereka terkait pendeta Yeremia Zanambani tewas ditembak KKB di Intan Jaya, Papua. Pendeta Yeremia Zanambani dilaporkan meninggal dunia akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Hipa-Dipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kapten Kobab Wihan 3 Kol CZI IGN Suryastawa seperti dilansir dari Antara di Jayapura pada Minggu 20 September mengatakan, benar ada laporan tentang meninggalnya tokoh agama akibat luka tembak di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Sabtu 19 September. Suryastawa juga menjelaskan, tidak benar korban ditembak TNI seperti yang disebar di media sosial karena itu fakta yang diputarbalikkan. KKB dan kelompoknya senantiasa memutarbalikkan fakta tentang berbagai insiden yang terjadi sekaligus untuk menyudutkan TNI, Polri, dan pemerintah. Selain itu, kata Suryastawa, apa yang dilakukan KKB dan kelompoknya adalah mencari momen untuk menarik perhatian menjelang sidang umum PBB. Dalam September ini, tercatat 3 kasus penyerangan dan penembakan terhadap warga sipil dan TNI hingga menewaskan 2 anggota TNI AD dan 1 warga sipil, serta 2 sipil lainnya pun terluka. Adapun nama-nama korban yaitu pada kejadian Selasa 15 September, 2 tukang ojek terluka, Kamis 17 September 2 orang meninggal, yakni Serka Sahlan dan Badawi yang berprofesi tukang ojek, serta pada Sabtu 19 September 2 orang meninggal, yakni Pratu Dwi Akbar Utomo dan Pendeta Yeremia Zanambani. Sementara itu, GKII ungkap Pendeta Yeremia tewas ditembak TNI di Intan Jaya, Papua. Pihak gereja Kemah Injil Indonesia atau GKII menyebut pelaku penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September kemarin adalah aparat Tentara Nasional Indonesia. Informasi ini diungkapkan oleh GKII melalui akun Facebooknya @GKII Pusat dan dibenarkan oleh Ketua Klasis GKII Sugapa Pendeta Timotius Miagoni. Pendeta Miagoni mengatakan informasi tersebut benar. Pendeta Yeremia ditembak oleh TNI saat hendak memberikan makan ternak babinya di Hitadipa, Intan Jaya. Pendeta Miagoni saat dihubungi Suara.com mengatakan bahwa hal itu benar. Istrinya saat itu mengetahui ada 2 ibu dan saksinya. Sore itu dia menggali ubi untuk memberi makan babi di kandang, lalu tentara mereka sedang di pinggir jalan, langsung mereka menembaknya. Ia mengaku heran dengan peristiwa tersebut sebab Pendeta Yeremia dikenal tidak memiliki musuh baik dengan aparat TNI maupun orang Papua. Bahwa pendeta tersebut adalah orang yang jujur dan tidak biasa masalah dengan. Sementara itu, GKII ungkap Pendeta Yeremia tewas ditembak TNI di Intan Jaya, Papua. Pihak gereja Kemah Injil Indonesia atau GKII menyebut pelaku penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September kemarin adalah aparat Tentara Nasional Indonesia. Informasi ini diungkapkan oleh GKII melalui akun Facebooknya @GKII Pusat dan dibenarkan oleh Ketua Klasis GKII Sugapa Pendeta Timotius Miagoni. Pendeta Miagoni mengatakan informasi tersebut benar. Pendeta Yeremia ditembak oleh TNI saat hendak memberikan makan ternak babinya di Hitadipa, Intan Jaya. Pendeta Miagoni saat dihubungi Suara.com mengatakan bahwa hal itu benar. Istrinya saat itu mengetahui ada 2 ibu dan saksinya. Sore itu dia menggali ubi untuk memberi makan babi di kandang, lalu tentara mereka sedang di pinggir jalan, langsung mereka menembaknya. Ia mengaku heran dengan peristiwa tersebut sebab Pendeta Yeremia dikenal tidak memiliki musuh baik dengan aparat TNI maupun orang Papua. Bahwa pendeta tersebut adalah orang yang jujur dan tidak biasa masalah dengan keamanan TNI. Orang itu sudah tua dan berumur 70 tahun. Dari kecil, dia Tuhan tidak pernah marah. Pendeta Miagoni menduga ada pergantian pasukan operasi militer di daerah itu sehingga para prajurit TNI yang datang merupakan pasukan baru. Dan kini para warga dilaporkan tengah mengosongkan sekitar 7-8 gereja dan melarikan diri ke hutan karena ketakutan. Pendeta Yeremia Zanambani merupakan ketua klasis
atau daerah Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, dan kesehariannya berperan sebagai penginjil dan penerjemah Alkitab ke dalam bahasa Moni.